Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Graditya Ayu Rinjani, guru dari SMP Negeri 267 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan karya inovatif mengenai pembelajaran bahasa Indonesia di kelas yang saya ampu. Judul dari karya inovatif yang saya buat adalah Pembelajaran Bahasa Indonesia itu Menyenangkan. Karya inovatif ini dibuat dalam rangka mengikuti kategori apresiasi GTK Inovatif tahun 2023. Pengembangan soft skill dan karakter, pembelajaran yang fokus pada materi esensial, dan pembelajaran yang fleksibel adalah 3 kata kunci dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka digagas agar pendidik dapat mengembangkan proses pembelajaran secara fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. SMP Negeri 267 Jakarta adalah salah satu sekolah penggerak di Jakarta Selatan. Karena menjadi sekolah penggerak, maka kami sebagai guru yang berada di lingkungan SMP Negeri 267 Jakarta sangat memungkinkan untuk melakukan perubahan dan inovasi di dalam pembelajaran. Pembelajaran bahasa Indonesia seringkali dianggap sebagai pembelajaran yang membosankan karena berpaku kepada teks, pada wacana, dan kepada segudang kalimat-kalimat yang sangat sulit dicerna oleh pelajar masa kini. Hal tersebutlah yang melatar belakangi saya untuk melakukan sebuah inovasi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia sehingga dapat menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan dan bisa mengasah soft skill kreativitas peserta didik. Sebelum mengimplementasikan inovasi pembelajaran di kelas yang saya ampu, tentu saja saya menyusun perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik berdasarkan hasil asesmen formatif awal yang telah dilakukan pada awal pertemuan sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Menjadi seorang guru yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka tentu saja harus inovatif di dalam pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Bagaimana cara kita melaksanakan pembelajaran yang inovatif? Tentu saja salah satunya adalah memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh peserta didik serta menggunakan strategi pembelajaran yang kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nanda hebat kelas 8G? Baik. Wah, nampaknya sangat antusias sekali di dalam pembelajaran kelas bahasa ya. Jika ada kelas di jam pertama, kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk perwujudan profil pelajar Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jika pembelajaran dilaksanakan di akhir hari, yakni pada jam ke-7 dan ke-8, maka saya akan membangun situasi belajar terlebih dahulu supaya peserta didik tidak terbebani dalam melaksanakan pembelajaran. Melalui ice breaking diharapkan peserta didik semangat dalam pembelajaran. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mengecek kehadiran, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik untuk dapat mengasah bernalar kritis mereka terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Pertanyaan pemantik bisa dilakukan melalui pemberian langsung pertanyaan atau dengan aplikasi dan pemanfaatan teknologi seperti platform slido.com, Wordwall, dan platform belajar lainnya. Pemanfaatan salah satu teknologi yakni Gawai yang digunakan dalam pembelajaran sangat sesuai dengan karakteristik generasi Z yang lahir di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih. Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, Slido, Canva, Wordwall pada proses pembelajaran dan penggunaan portal belajar Genially pada proses asesmen dirasa sangat tepat digunakan dalam pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka. Hal tersebut semakin memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi-materi esensial dan mempermudah mereka belajar dimanapun dan kapanpun.
Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas Bahasa Indonesia yang saya ampu, lagi-lagi saya kembali memanfaatkan teknologi untuk melakukan pembelajaran yang berbasis permainan yang edukatif tentunya, sehingga pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia akan semakin menyenangkan. Selain itu, peserta didik juga akan lebih mudah memahami pembelajaran yang dilaksanakan karena disampaikan berdasarkan dengan kebutuhan mereka. Proses pembelajaran pun dilaksanakan dengan beragam metode, baik itu secara individu maupun berkelompok. Ketika pembagian kelompok, peserta didik tidak lagi mengkotak-kotakan diri dan membatasi diri untuk berkelompok dengan orang-orang yang mereka inginkan, tetapi lebih dapat berbaur karena mereka berkelompok sesuai dengan gaya belajar dan atau minat yang dimiliki. Selain itu, saya juga memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengekspresikan dirinya dalam keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia. Salah satu contohnya adalah pada materi puisi, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengapresiasi puisi dengan beragam produk sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Bisa dengan menulis puisi, membaca puisi secara individu, melakukan teatrikal puisi, membaca puisi secara rampak, atau bahkan memusikalisasi puisi seperti contoh berikut ini. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila kreatif pada diri peserta didik. Selain itu, saya juga memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk memaparkan pemahamannya melalui kegiatan presentasi dan melalui kegiatan bercerita menggunakan alat peraga dengan media pembelajaran yang dikembangkan oleh peserta didik sendiri. Salah satu aplikatif dari kurikulum Merdeka adalah memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran. Manfaatan aset sekolah seperti sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah serta pemanfaatan lingkungan sekolah dalam proses pelaksanaan pembelajaran berdampak kepada meningkatnya motivasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini karena pembelajaran dirasa tidak monoton sebab dilakukan di mana saja dan tidak selalu dilakukan di dalam kelas. Pada kurikulum Merdeka, pendidik memiliki peranan lain di dalam pembelajaran, yakni sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Sehingga peserta didik menjadi lebih antusias dalam melaksanakan pembelajaran karena merasa lebih terfasilitasi dan merasa lebih dekat dengan gurunya. Bagaimana pembelajarannya, menyenangkan tidak? Menyenangkan banget. Ada kesulitan? Tidak. Semoga sukses ya videonya. Di akhir pembelajaran, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik serta tetap memotivasi peserta didik untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Inovasi pembelajaran bahasa Indonesia yang telah dilaksanakan mengubah perspektif peserta didik terkait asumsi dan opini mereka yang sebelumnya mengatakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia membosankan. Hal ini didukung oleh refleksi beberapa peserta didik tentang pembelajaran bahasa Indonesia dan inovasinya yang telah dilaksanakan. Perkenalkan, nama saya Nindi Aulia Pertiwi. Saya Ferdian, yang dulunya tidak Semuanya, aku Jihan. Saya Yudis ingin menyampaikan, sebelum saya belajar bersama Bu Adit, saya tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Karena memerlukan ketelitian yang tinggi. Namun segalanya berubah ketika saya belajar dengan Bu Adit. Awalnya saya mengira pembelajaran bahasa Indonesia adalah hal yang membingungkan dan rumit. Dengan Bu Adit, saya mengetahui bahwa bahasa Indonesia sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari. Karena Ini Bu Adit sudah sering menggunakan media pembelajaran seperti Canva, PowerPoint, dan lain-lain. Saya lebih tertarik terhadap pelajaran ini karena saat Bu Adit mengajari, Bu Adit tidak hanya fokus terhadap materi, namun Bu Adit juga memastikan bahwa siswanya itu mengerti dengan materinya sehingga tidak ada siswa yang tertinggal. Selain itu, Bu Adit selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada murid-muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah karya inovatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas yang saya ampu. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.